I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memaparkan media pembelajaran yang kami gunakan, yaitu media visual dengan bantuan alat drawing atau berupa bola. Baiklah, di sini kami mengambil materi teks prosedur untuk jenjang SMP. Langsung saja materi pertama akan saya katakan. Yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara berstruktur dan sistematis. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan agar pembaca atau penulis dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang menyajikan cara atau langkah membuat atau melakukan sesuatu secara singkat. Biasanya dalam 2 atau 3 langkah saja. Misalnya cara mematikan laptop, cara mematikan menggantikan baterai jam, cara mengisi baterai HP, dan sebagainya. 2. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah jenis teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Biasanya urutan dalam teks ini bisa dilakukan tidak sesuai urutan. Misalnya, 1. Cara memasak mie instan, 2. Cara memasak nasi goreng, 3. Cara membuat telur mata sapi, dan sebagainya. 3. Teks prosedur kompleks. Sesuai namanya, jenis teks prosedur ini lebih kompleks karena memiliki banyak langkah. Biasanya langkah-langkah dalam teks prosedur disajikan berjenjang dan disajikan sangat panjang. Misalnya, cara mengurus berpanjang SIM, cara membersihkan memori dengan HP. Selanjutnya, Nadila. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Pada pembuatan teks prosedur, penulisan biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua, material. Merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Yang keempat yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan, bagaimana kesimpulan ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Kemudian langkah-langkah dalam menggunakan media mobile drawing, yaitu yang pertama, nanti kalian semua akan berdiri di depan sini membentuk berbaris sebanyak 5 atau 6 baris. Bisa bentuk barisan sekarang. Kemudian setelah berbaris, caranya itu nanti dari kami akan melempar bola ini ke arah kalian, dan tugas kalian akan menangkap bola ini. Apabila kalian sengaja menghindar atau tidak menangkap, intinya kalian dekat dari bola, kalian yang maju. Tadi saya lupa menjelaskan, ini ada 15 kertas, 10 berisi pertanyaan dan 5 kosong.
Mak dendam. Buatlah contoh dari teks prosedur sederhana. Misalnya cara menghidupkan laptop. Yang pertama, buka laptopnya. Yang kedua, tekan tombol power. Jelaskan pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur itu merupakan dari sebuah ciri-ciri atau langkah-langkah atau juga bisa disebut tahapan atau untuk melakukan sesuatu hal. Lu tinggal dulu. Jadi 2 baris aja sekarang. Nah, yang depan jangan kena di sini. Ada itu penguin aturan. Kaide. Nggak diacak. Maju ke depan tadi, silakan baris di sini. Silakan kembali Putriana dengan Cici maju ke depan. Jadi Mili, Putriana, dan Cici ini merupakan orang yang sudah menjawab dengan tepat tanpa melihat HP. Senyum lah Bu, senyum lah. Sakit loh. Kasih bonus. Yang penyerahannya. Yang masuk kasih lagi dikasih. Terima kasih. Nggak cukup deh. Bahwa kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi, bahwasannya seorang siswa itu harus memang benar-benar mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, karena pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi sudah kami bertiga paparkan, tapi masih ada yang menjawab itu kurang tepat dan masih fokus ke HP. Oleh sebab itu kami pilih 3 terbaik, semoga menjadi contoh dan